Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gazid ambil tungkat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya hayyu ya qayyum. Ya Rabba Musa wa ya Rabba Harun wa ya Rabba Isa wa ya Rabba sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akrimna bil fahmi ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Dengan sekalian kehormatan, kemuliaan, keta'ziman kepada seluruh anak bangsa, sama ada yang di luar negeri atau yang masih di dalam negeri. Sangat istimewa kepada masyarakat anak bangsa yang ada di Palestina, yang sedang berjuang untuk membela kebenaran, membela yang hak, menyingkirkan yang batil, menyelamatkan negara Palestina dan Baitul Maqdis. Kemudian daripada itu, sudah terbiasa dalam dakwah saya menganjurkan, mengajak, apalagi ini dalam keadaan musim hujan, mengajak untuk berdoa kepada Palestina supaya menang diberikan Allah. Dan kita dalam hal itu wajib mencari tempat-tempat mustajabah. Tempat mustajabah ada yang sifatnya zati, seperti di pinggir-pinggir Masjidil Haram, di pinggir-pinggir Ka'bah, Mukazam, Masjid Ismail, dalam Masjid Ismail, apalagi dalam Masjid Ismail itu ada pintu taubat. Rukun Yamani, dekat makam Ibrahim, Bukit Safa, Bukit Marwah, Belang Arafah, terutama bagi orang yang sedang sedang mengerjakan haji di Arafah, itu sangat mustajabah doa. Kemudian di Raudhah di Madinah, ini yang zati, ada juga yang aridi, seperti di Baqi itu aridi, di Ma'la, di makam-makam aulia Allah itu aridi. Bukan kita menyembah aulia, bukan menyembah kubur, karena pada orang itu ada barakat. Barakat itu barakat Allah. Allah simpankan pada orang itu. Kemudian di situ kita berdoa kepada Allah, karena di makam aulia Allah turun rahmat seperti turun hujan, beram. Kita berdoa. Ada riwayat malaikat yang mahfuzah, malaikat ada yang mahfuzah, malaikat yang menjaga kita. Waktu kita mati dia duduk di situ.
Waktu kita berdoa, dia mengatakan amin. Dan doa kita diangkat ke langit. InsyaAllah doa kita makbul. Maka banyak sekali orang-orang yang ziarah makam wali Allah, berdoa mustajabah. Mustajabah. Yang penting ikhlas. Yang penting ikhlas. Mustajabah. Jadi oleh karena demikian, maka carilah tempat-tempat mustajabah, sama ada yang zati atau yang aridhi. Seperti dalam masjid. Masjid juga ada terbagi-bagi. Masjid yang nomor 1 Masjid Haram, kedua Masjid Nabawi, ketiga Masjidil Aqsa. Itu tempat mustajabah. Kemudian masjid-masjid yang lain ini ada nomor juga daripada Allah. Kita lihat, misalnya kita pergi ke masjid itu, kita salat 2 rakaat, kita bermunajat, akhirnya nampak apa yang kita munajatkan bagi Allah nampak makbul. Artinya masjid itu masjid yang diridai oleh Allah. Karena masjid ada 2 macam. Ada masjid zirar, masjid tidak diridai Allah. Ada masjid ridha, masjid yang diridai Allah. Ada yang zirar, masjid zirar tidak diridai Allah. Masjid yang dibangun masjid itu dengan barang yang haram, itu zirar. Kita bangun rumah Allah dengan harta yang tidak disenang Allah. Ini zirar. Nah, alamat zirar masjid. Ada masjid yang membangun untuk pecah belah umat. Ini zirar juga. Maksud carilah tempat-tempat mustajabah untuk kita berdoa supaya Palestina aman. Kenapa harus begitu? Seperti yang telah saya bilang tempoh hari, Palestina itu, perjuangan Palestina, perjuangan yang membela hak dengan batil. Apabila menang Palestina, menanglah kita umat Islam. Bukan di Palestina saja, di seluruh dunia menang umat Islam. Maka sekarang, wahai umat Islam, terutama yang dekat dengan Palestina, bantu, tolong bantu, tolong bantu. Ingat kepada adanya kebangkitan Islam kemudian daripada itu. Ingat kepada itu. Kalau enggak kita berjuang, kebangkitan ini mungkin tidak ada juga. Karena ini awal daripada kebangkitan Islam adalah kemerdekaan Palestina. Awal daripada kemerdekaan Islam, Islam yang saya maksud, kejayaan Islam, ini adalah kemerdekaan di Palestina. Maka saya tiap malam saya dakwah, tidak peduli wala yakhafuna lawmata laim. Tidak peduli adakah ada orang yang menyimak atau tidak, tidak peduli. Yang penting lambat laun pasti ada yang menerima. Doa kepada Palestina. Bayangkan kalau ada 1 miliar rakyat masyarakat Islam berdoa, pasti Allah makbul. Kalau dimakbulkan oleh Allah, dengan sekejap Palestina selesai. Maka daripada kalimat-kalimat saya ini tolong diterjemahkan dalam bahasa yang mudah dipahami. Tolong diterjemahkan. Berdoa. Selalu saya bilang, doa itu rukun perjuangan. Kalau tidak ada rukun,
Tidak ada rukun perjuangan, artinya sirna perjuangan itu. Sepertinya tidak ada rukun sembahyang, tidak ada rukun salat. Artinya salat itu sirna juga. Maka rukun ini zati. Zati. Rukun perjuangan, zati perjuangan. Perjuangan itu bukan ngomong-ngomong saja, bukan. Perjuangan itu dilaksanakan. Berjuang, namanya berjuang. Yang dilaksanakan, itulah berjuang. Yang kita laksanakan salat, artinya kita sedang berjuang untuk salat. Jadi berjuang itu mengerjakan rukun. Rukun salat, rukun puasa, rukun haji, itu mengerjakan. Tiap rukun ada syaratnya. Seperti yang telah saya ngomong. Cari syaratnya. Belajar rukun. Makanya harus siap ilmu perjuangan. Kalau kita ingin salat, siaplah ilmu salat. Kalau kita ingin kawin, siapkanlah sebelumnya ilmu perkawinan. Seperti yang telah saya ngomong. Ya, maksud harus ada kesiapan sebelum masuk dalam tiap-tiap perjuangan. Siap. Kenapa kita kalah? Karena kita belum dibukakan kemenangan oleh Allah. Kenapa kita miskin? Karena tidak terbuka kaya. Kenapa kita hina? Karena kita tidak terbuka mulia. Mulia itu ada sama Allah. Maka wajib kita hijrah mencari itu. Mencari kemuliaan. Mencari kebahagiaan. Mencari ketenangan. Mencari kemakmuran. Ini suatu yang kebutuhan. Maka dalam hal itu yang bertindak doa dulu. Kemauan, kemudian doa, kemudian kerjakan, kemudian tawakal, kemudian syukur, tawakal, ikhlas. InsyaAllah selesai urusan. Ini kebanyakan kita dalam dunia ini tawakal dan ikhlas kurang. Tawakal, ikhlas ini sangat kurang. Padahal ikhlas kepada Allah wajib. Ikhlas kepada Rasulullah juga wajib. Ikhlas kepada ulama ilah wajib. Ikhlas kepada paman dan ayah wajib. Ikhlas kepada guru wajib. Kepada guru ya. Ikhlas kepada pemimpin juga wajib. Ikhlas itu menentukan. Mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahu. Harus ikhlas dalam agama. Karena ikhlas inilah yang menentukan. Ini masalahnya. Makanya supaya mendetail, pergilah ke sini. Kita belajar ilmu perjuangan. Bukan ilmu perjuangan untuk berperang saja. Ilmu perjuangan untuk bagaimana kita berjaya, perjuangan bagaimana kita mulia, perjuangan bagaimana kita sempurna. Itulah bukan ilmu perjuangan, ilmu berperang, bukan. Itu sebahagian kecil. Yang maksud hidup ini perjuangan. Banyak yang perlu diperjuangkan. Hina wajib berjuang untuk mulia. Miskin papa wajib mulia, wajib berjuang untuk kaya, walaupun bukan kaya yang sempurna, artinya yang memadai. Yang memadai.
Karena Allah tidak senang. Rasulullah al-fakiru akrabu minal kufar. Jadi orang yang tidak memadai, orang fakir, ini dekat sekali dengan kufur. Maka oleh karenanya berjuang. Kullu syai'in tariq. Setiap sesuatu pasti ada jalan. Jangankan masalah itu, kita tuntut kemenangan, kemerdekaan. Juga dibutuhkan kali pertama ilmu pengetahuan. Jangan syarhul kalam. Syarhul kalam ini alamat hancurnya satu-satu perjuangan. Banyak ngomong, bukan banyak pekerjaan, ngomong yang banyak. Yang seharusnya yang banyak pekerjaan, jangan ngomong sini, ngomong situ. Ini yang penting mengerjakan, karena perjuangan itu mengerjakan, bukan ngomong. Ujub yang menghancurkan perjuangan, ujub, tum'ah, riya, takabur, dengki, syarhul kalam, banyak ngomong, itu hancur perjuangan. Nah, makanya jangan banyak ngomong. Wajib banyak pekerjaan. Nah, dan tiap hari saya ngomong seperti ini. Tiap hari, tiap malam saya ngomong. Nanti dalam sekian banyak manusia pasti ada yang menerima satu, yang ikhlas. Yang penting kita coba mengusahakan kejayaan, kemuliaan, menghambat daripada kemiskinan, kepapaan, menghambat judi online, menghambat apa itu, judi online, miskin. Satu lagi apa? Narkotika. Ini harus kita berjuang sama-sama. Kalau tidak dikuasai negeri kita, akan masuk bermacam budaya. Maka dalam hal ini juga ada doa yang berperan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabi daini wa qahri rijal. Banyak kulaudu kulhu. Nah, amal itu. Maka dalam hal itu penting kita dekat dengan ulama. Ulama sirajud dunia wa masadul akhirah. Ulama ini lampu dalam dunia, penerang juga di hari kiamat. Ulama menurut zaman. Kalau zaman ini menurut itulah ulama. Kalau boleh kita ngomong ulama ini, misalnya Abu Mudi, Abu Semalanga itu ulama. Ini misalnya di antara lah. Kemudian Abu Lambaru ulama. Banyak ulama. Menurut zaman Walid Musa Malanga juga ulama. Dan banyak yang lain-lain. Ulama. Tidak boleh hidup dalam bumi ini enggak ada ulama. Ulama itu guru kita. Sama ada kita ada belajar sama dia atau tidak, terserah. Yang maksud ini itu guru kita. Guru yang tidak langsung. Apabila Nabi ada umatnya. Apabila ulama juga ada muridnya. Kita murid para ulama. Kita orang Aceh murid para ulama.
Kalau tidak ada guru, setan jadi guru. Bahaya. Siapa saja yang marah kepada ulama akan akibatnya binasa Islam. Binasa Islam. Ini lihat dalam kitab binasa Islam. Maka berhati-hati. Ulama yang dekat dengan Allah. Hanya saya yang takut kepada Allah, itulah ulama. Di Aceh, alhamdulillah masih ada ulama. Masih banyak ulama. Jangan ikut-ikutan bagi orang yang mencela ulama. Ulama sudah berpikir dengan sedemikian mungkin supaya anak negeri ini berjaya. Berpikir. Dia, orang itu selalu berpikir supaya umat Muhammad berjaya. Berjaya. Ada masalah. Sebab lihat, hebat sekali kita berjuang. Apabila berhasil, pasti ulama di depan. Maka ulama ini tidak boleh kita singkirkan. Lampu penerang dunia akhirat. Ulama. Maka kenapa kita tidak menang-menang? Jadi Islam ini pecah kepada 73 paham. Baik yang menyangkut dengan ibadat juga pecah. Baik yang menyangkut dengan tauhid pecah. Baik menyangkut dengan siasat pecah. Kepada 73 kaum. Makanya berhati-hati. Boleh jadi kita sudah jadi jumlah paham yang lain. Jadi yang paling menengah paham Ahlussunnah wal Jamaah. Menengah sekali paham. Dan mudah untuk dianut oleh sekalian masyarakat. Tidak payah. Tidak berlebihan. Ummatan wasatan. Umat yang pertengahan. Ini masalah. Maka saya mengharap wahai rakyat Aceh, janganlah mencaci ulama. Ulama itu lampu penerang. Kita tanya sesuatu yang tidak mengerti. Tidak boleh dengki kepada ulama. Membahayakan alamat binasa Islam atau alamat binasa iman. Kedua-duanya kalau binasa itu celaka kita. Maka yang penting ilmu pengetahuan. Ilmu yang penting. Yang menyangkut dengan ilmu perjuangan, datanglah bisa. Datang ke sini. Jadi enggak ada ribut. Ilmu perjuangan. Dan saya tidak janggal kalau menceritakan itu. Memang saya orang berjuang dari dulu, enggak janggal. Tidak janggal. Posisi memang di situ. Dulu waktu Aceh Merdeka yang masuk sudah orang takut masuk. Kita bina akhirnya kuat. Kalau tidak mengerti dan paham, belum datang ke dalam Islam. Yang penting nggak boleh bikin fitnah. Kita berjuang. Kalau beradu dengan yang lain, pasti perjuangan kita gagal. Berbeli kita mencari rusa. Sudah kita lihat ada rusa, kita kejar. Kemudian sedang-sedang kita kejar rusa, kita lihat babi, kita kejar babi. Rusa itu pasti lari lah. Karena kita tak pusatkan pikiran kepada itu. Sudah terganggu pikiran dengan hal yang lain. Kita sedang berjuang, terganggu pikiran dengan ulama. Akhirnya kita serang ulama, perjuangan pasti tidak akan berhasil. Pasti tidak akan berhasil. Ini yang penting bagi saya.
So bagaimana nanti kita bisa ngobrol. Saya kalau dulu 1 bulan ke Malaysia, sekarang sudah kurang sehat, ini juga mungkin ingin ke Malaysia. Ke Jakarta juga 1 bulan 1 kali, ke Mekah 1 tahun 1 kali dulu. Sekarang sudah sehat, sudah kurang sehat. Ke Arab Saudi, kemudian ini ingin buka link ke India lagi kalau sehat. Jadi insyaAllah perjuangan akan selesai. Ini saya minta maaf kepada seluruh anak bangsa karena saya keadaan kurang sehat. Mudah-mudahan semuanya aman, damai, adil dan makmur. Mari sama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Wadud, ya Wadud, ya Wadud, ya Dzal Arsyil Majid, ya Mubdi'u, ya Mu'id, ya Fa'alu lima yurid. As'aluka binuri wajhika alladhi ma la arkana asyid, wa as'aluka bi qudratika allati anzalta biha ala jami'i khalqik, bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in. La ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum, ya ghiyasal musawwirin ya mughithal ya ghiyasal musawwirin ya mughithal ya ghiyasal musawwirin ya mughithal. Ya Allah, bina kekuasaan Bani Israel, Yahudi, ya Allah, di Palestin. Mungkin ya Allah. Bagaimana ya Allah dengan kemudahan kemuliaan kamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Bagaimana ya Allah, dan minta doa yang mendoa oleh Khalid dan ashab Khalid. Bagaimana ya Allah, dan minta doa yang mendoa oleh Nabi Allah Daud dan ashabnya. Bagaimana ya Allah, terima doa alun berkatnya 2 cucu pemulia kamu Sayyidina Hasan dan Husain. Ya Allah, aulia dan ya Allah, terima doa alun ya Allah. Bina kekuasaan Bani Israel Yahudi di Palestina ya Allah. Ana daya nimba kamu, ana upaya nimba kamu menyebabkan pertolongan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, Irhamin muslimin. Ya Allah, ya Allah, alifil kafirin. Ya Allah, Rabbuna ala nuril alamin Muhammadin Mustafa Sayyidil Mursalin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu bijahin Nabi irhamna ya karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.